Assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafiina qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Jumat di 24 ya Sya'ban kita masih bisa bermajelis. Dan tidak terasa kalau kita sudah di 24, artinya sepekan lagi kita masuk ke bulan Ramadan. 6 hari lagi kita masuk bulan Ramadan, 6 atau 5 hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Dalam keadaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Karena ada perbedaan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Yang dikehendaki makhluk, dia hanya baik di sisi makhluk. Tapi kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia baik di sisi makhluk dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwan fillah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita di mana pekan ini kita masuk pada pembahasan kitab qiraah, kitab Bulughul Maram, kitabul fiqh. Kita sudah berada di atau masih di kitabus shalah ya. Satu hadis sebelum babul adzan. Hadis ke-167. Taib. Ini ada yang mau baca enggak hadisnya? Ada yang mau baca hadis? Di antum 166. 165 sudah dibaca belum? 165 terakhir. Oh gitu. Boleh. Tadi boleh kita mundur satu lagi enggak apa-apa. Sampai yang tadi catatannya sampai 167. Tapi kalau enggak ada saya bacakan. Ananda punya catatan sampai 166 atau terakhirnya 165 ya. Jadi kita dari 166. Kita mulai dari 166 enggak apa-apa ya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fasa'altuhu faqala shughiltu an rak'ataini ba'da adh-dhuhri fa shallaitahuma al-an. Fakultu afanaqdihima idza fatata qala la, akhrajahu Ahmad. Taib, di hadis ini ada faedah di sini. Hadisnya diriwayatkan atau dikeluarkan diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliaulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ketika mendapat musibah. Allahumma ajirni ala musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah ini dengan Abu Salamah suaminya termasuk sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ya. Ketika Abu Salamah wafat dalam jihad, kemudian beliau dapati beberapa sahabat melamar Ummu Salamah. Ya, itu kelebihan zaman mereka. Ya, di sana enggak ada janda, susah cari janda di sana. Karena jandanya semua dinikahi oleh para sahabat. Ya, dan janda-jandanya janda-janda soleh, artinya apa? Orang-orang yang berjuang memang, sehingga apa? Tidak ada keterlantaran.
ya, ketika berjuang karena Islam kemudian meninggal suaminya, ya, jadi janda-janda syahid, ya, dari orang-orang yang mati syahid, ya, dilamar oleh Abu Bakar, dilamar oleh Umar, dilamar oleh orang-orang tokoh-tokoh besar, ya. Tapi beliau menolak. Ummu Salamah, ya, dia katakan, ini cerita beliau sendiri, ya, beliau katakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia doa, ya, doa ketika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ajirni fi musibati, ya Allah jadikan musibah yang menderaku ini menjadi pahala, wa akhlif li, dan gantikan untukku khairan minha, ya, gantikan untukku khairan minha, yang dengan ganti yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah mendapatkan atau diajarkan Nabi SAW doa ini, dia berkata dalam dirinya, beliau sendiri menyebutkan dalam kisahnya, beliau berkata dalam dirinya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Bagaimana Rasulullah mengajarkan dia doa meminta sesuatu yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata beliau tidak, ya, doanya dikabulkan. Ternyata yang meminang dia betul-betul seorang yang lebih baik daripada Abu Salamah, jauh lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu siapa? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Ini berkenaan dengan kisah salah seorang zaujatun Nabi atau azwajun Nabi. Qalat, beliau satu ketika berkata, ya, menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berada di rumahnya. Itu kelebihannya. Kenapa Rasulullah SAW istrinya lebih dari satu, nggak satu saja? Ya, di antara hikmahnya adalah meriwayatkan kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam rumah para istri-istri Nabi itu untuk kemudian jadi pengajaran kepada umat. Ya, kalau cuma satu saja istrinya, maka pengajarannya akan apa? Mungkin ada yang terlupakan, ada yang terluputkan. Ya. Dengan beberapa istri Nabi, riwayatnya berbeda-beda sehingga apa? Sehingga nampak tasamuhnya. Bagaimana kondisi Rasulullah SAW secara utuh. Ya. Qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, salat asar, ya. Tsumma dakhala baiti, kemudian masuk ke rumahku. Jadi setelah salat asar berjamaah, kemudian beliau datang ke rumah Ummu Salamah. Fa shalla rak'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Antum perhatikan ini, beliau salat 2 rakaat setelah salat asar. Ya. Fa sa'altuhu, kemudian aku bertanya kepada beliau. Kata Ummu Salamah, ya, fa sa'altuhu faqala, ya. Artinya Ummu Salamah tahu, punya ilmu bahwasanya apa? Rasulullah SAW melarang salat setelah asar. Ya, Rasulullah melarang salat setelah asar, ya, hatta ghurubis syams. Ya, kemudian melarang salat setelah fajar hatta tulu'is syams, ya. Hadis-hadis yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apa kata beliau? Syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri. Ya. Syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri fasalaituhuma al-an. Ya. Aku tersibukkan dari sholat sunnah 2 rakaat, ya, ba'diyah zuhur. Fasalaituhuma al-an, maka aku melakukannya sekarang. Artinya beliau mengqadha. Ini mengqadha. Nanti di sini para ulama mengambil istinbat hukum, ya, bahwasanya qadha itu boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang, ya, ketika itu qadha. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, afanaqdihima idza fatata, ya, apakah kita harus mengkodoknya ketika tertinggal, ya, ketika terlewat,
Ya, terlewat artinya apa? Jadi salat salat rawatib itu, bukan salat rawatib ya, salat nawafilnya ya, ba'diyah qabliyah itu kapan lewat? Ketika sudah salat tersebut masuk pada salat yang lainnya. Misalkan qabliyah zuhur sama asar. Ya, ketika masuk itu asar berarti sudah lewat. Itu sebetulnya waktunya yang sudah lewat gitu ya. Kemudian di sini bertanya Ummu Salamah, apakah kita menggantinya atau mengkodoknya ketika terlewat? Kalau Nabi SAW mengatakan, qala la, tidak. Artinya tidak harus menggantinya. Akhrajahu Ahmad. Ya. Tapi pada prakteknya Rasulullah SAW di sini mengganti, ya, mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana mengkodok sholat sunnah yang terlewat. Ya, tapi bukan satu keharusan, keharusan. Ya, karena dia sunnah. Taib, akhrajahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang berikutnya, hadis 167, wali Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bima'na. Juga demikian yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Jadi kita punya riwayat dari Ummu Salamah yang mengqadha, Rasulullah mengqadha, ya, dan juga riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Taib. Di sini apa keterangannya di sini? Haditsu Ummi Salamah, ya. Sakatal musannifu alaihuna wa qala ba'da siyaqin lahu fi Fathil Bari. Ya, hadis Ummu Salamah sakatal musannif alaihi. Ya, musannif di sini artinya siapa penulis Bulughul Maram, ya. Artinya beliau tidak memberikan ta'liq sama sekali, ya. Tidak memberikan ta'liq sama sekali. Wa qala ba'da siyaqin lahu fi Fathil Bari. Kemudian di sana ada kejelasan, ya, dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari, ya. Ini Fathul Bari itu. Ini. Ya. Fathul Bari, innaha riwayatun dha'ifatun la taqumu biha hujjah. Dikatakan bahwasanya hadis tersebut, hadis yang tadi kita bacakan yang 166 yang Ummu Salamah, ya, dalam Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan, ya, hadisun dha'ifun, katanya riwayatnya riwayat yang dhaif, yang lemah. La taqumu biha hujjah, tidak dijadikan hujjah. Qauluhu wali Abi Dawud an Aisyah, dan hadis yang berikutnya wali Abi Dawud, dan periwayat Abi Dawud dari Aisyah radhiyallahu an bimakna wa lafdhuhu annahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hadis 167 kalau antum melihat hadisnya, dia kan hanya mengatakan, dan dalam riwayat Abu Dawud dari Aisyah, ya, semakna yang demikian. Annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bunyi hadisnya apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal asri wa yanha anha. Jadi kana yusalli ba'dal asri wa yanha anha. Jadi dulu ada Rasulullah SAW itu yusalli ba'dal asr. Rasulullah salat setelah asar. Wa yanha anha, tapi beliau melarang. Wa yuwasilu wa yanha anil wisal. Demikian pula dengan Rasulullah SAW juga yuwasil wa yanha anil wisal. Ya, beliau puasa wisal, nyambung, tapi melarang orang untuk umatnya untuk puasa wisal. Artinya apa? Beliau mau mengatakan itu khususiyah Nabi SAW. Ya, khususiyah. Jadi mengqadha tadi khususiyah. Ya, sampai di sini pengertian ininya. Wa qala al-Baihaqi, ya, qala al-Baihaqi alladhi ikhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam al-mudawamata ala rak'ataini, ya, la aslal qadha intaha. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, yang dimaksud dengan 2 rakaat setelah asar yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan qadha, ya, tapi apa? Ya, tapi kebiasaan Rasulullah SAW memang mengerjakannya, artinya khususiyas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala salatu subhi rak'atani, faqala rajul inni lam akun salaitu rak'ataini allataini qablahuma fasakat. Ya, berkenaan kemudian menukilkan riwayat yang lain, ya, di sini
uh, Ra'a Rasulullah sallam rajul. Rasulullah pernah melihat, sebentar dulu. Wa qala al-Baihaqi alladhi ikhtassa bihi sallallahu alaihi wasallam al-mudawata ala rak'ataini la asal qada intah. Ya, tadi sudah. Kemudian dari riwayat Qais, ya, ada seorang yang melihat, ini berkenaan dengan, ini cerita tentang khususiyah, ya, cerita tentang khususiyah. Qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki yusalli ba'da salati subhi. Salat, ya, setelah salat subuh. Rak'ataini, 2 rakaat. Ya, Rasulullah melarang, tapi beliau melihat ada seorang yang mengerjakan salat 2 rakaat setelah subuh. Faqala, ya, salatu subhi rak'atani. Ya, Rasulullah mengatakan salat subuh itu 2 rakaat, jangan ditambah. Ya, faqala rajul, ya, orang itu mengatakan, inni lam akun sholaitu rak'ataini allataini qablahuma. Ya, wahai Rasulullah, saya ngerjakan 2 rakaat ini karena saya belum sholat 2 rakaat sebelumnya. Artinya apa? Sholat sunnahnya belum dikerjakan, jadi saya ngerjakan sekarang. Fasakat, Nabi SAW diam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebolehan mengerjakan 2 rakaat sunnah fajar yang belum dikerjakan, bisa dikerjakan setelahnya. Ya. Taib. Rawu Abu Dawud qala fi ikhtiyarat wa taqdi as-sunan ar-ratibah wa yuf'alu ma lahu sababun fi awqatin nahi wa huwa ihda riwayataini an Ahmad wa ikhtiyaru jama'atun min ashabina wa ghairihim intaha wallahu alam. Ya, jadi berkenaan dengan qada, apakah boleh mengqada, ya, salat yang tertinggal pada waktu-waktu nahi, waktu-waktu terlarang? Ya, ulama berbeda pendapat, ada 2 pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Tapi di sini dikatakan Imam Ahmad, ya, dan jamaah min ashabina, artinya Syafi'iyah, ya. Ada sebagian Syafi'iyah juga yang membolehkan, ya, membolehkan khusus untuk apa? Salat di waktu-waktu terlarang untuk mengqadha atau salat-salat yang punya sebab. Salat yang punya sebab, ya, dzawil asbab. Salat rakaat 2 rakaat duha, wudu, salat tahiyatul masjid, ya, yang punya sebab, ya. Salat wajib juga sama. Salat wajib untuk kalau salat wajib enggak ada khilaf. Salat wajib yusalliha idza dzakara, kata Nabi sallallahu, ya, barang siapa yang meninggalkan salat yang tertinggal, salat wajib, ya, salat wajib ketika tertinggal, maka yusalliha idza dzakaraha, jika dia ingat dia langsung salat, gitu. Kapanpun, waktu terlarang, dia salat wajib, enggak ada khilafnya, ya. Kemudian kalau yang tidur idza staiqadha, yang tidur yang kalau sudah bangun, jadi bangun langsung salat, ya, begitu. Adapun yang sunnah itu yang dikhilafkan, di beda pendapat. Yang sunnahnya waktu-waktu terlarang, ya, untuk salat mutlak enggak ada khilaf. Ya, salat mutlak di waktu-waktu terlarang enggak ada khilaf, terlarang, tidak boleh kita salat mutlak pada waktu-waktu terlarang, ya. Tapi salat yang punya sebab dan qadha, ya, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Baik. Gitu. Yang mengatakan tidak boleh belum dijelaskan. Gimana? Yang mengatakan tidak boleh belum dijelaskan. Yang mengatakan tidak boleh selain seperti Hanafiyah, ya, Malikiyah, ya. Ya, bahkan yang membolehkan pun dari riwayat Imam Ahmad, salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Jadi ada riwayat Imam Ahmad yang tidak membolehkan juga. Ya. Ahwatnya bagaimana? Hati-hatinya bagaimana? Ya, hati-hatinya wallahualam yang rajih, kalau untuk dzawil asbab, yang punya sebab dibolehkan. Punya sebab dibolehkan. Ya. Kalau yang qadha, ya, itu lebih kencang lagi khilafnya. Yang mengqadha, ya, khilafnya lebih kencang. Tapi kemarin saya dengar Syekh mengatakan boleh. Di majelis Abu Dawud dia mengatakan boleh mengqadha.
Baik. Babul adzan. Ya, selesai sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita masuk bab yang baru, bab adzan. Berkaitan dengan sholat, Pak. Gimana? Berkaitan dengan sholat, Hmm. itu ada ancaman jika orang yang meninggalkan sholat, khususnya wajib itu dengan itu sobat sudah ulaqra. Ular yang sudah ulaqra itu. Oh, sujal aqra. Barangkali ada ikhwan yang membutuhkan keterangannya tentang sudah ulaqra itu. Ancaman maksudnya, ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Melanggar sholat, Hmm. berarti wajib itu. Hukum sholatnya. Hukum sholatnya. Ya, hukum meninggalkan sholat. Ya, hukum meninggalkan sholat. Ada pertanyaan apa hukum meninggalkan sholat? Yang berkaitan dengan sudah ulaqra itu. Ya, hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat tentu kita tahu. Oh, nanti panjang nih pembahasannya hukum meninggalkan sholat. Panjang. Ya. Ada pertanyaan tentang hukum meninggalkan sholat? Ya. Ini satu pembahasan ini nih khusus. Penting ini masalahnya. Enggak, sebelumnya kita sudah bahas. Kita sudah pernah bahas. Kitab sholat tuh. Iya, di kitab sholat. Antum bisa rujuk ke apa namanya? Itu kapan itu ininya? Klipnya kapan? Di catering. Iya, di pengajian apa namanya? Jadi pengajian Sbelia ya. Pengajian Sbelia Selasa malam ya, kita pernah bahas tuntas tuh berkenaan dengan hukum sholat. Panjang itu beberapa pertemuan ya. Jadi kita tidak ulang, antum balik aja yang belum ini di ini ya, di Facebooknya Nandang Khalil ya. Ya, di Facebooknya Nandang Khalil. Di scroll aja ke bawah. Karena udah berapa lama itu ya? Udah cukup jauh ya. Tapi kita masuk babul adzan. Babul adzan. Siapa yang megang kitab di situ? Bulughul Maram semuanya punya lah. Sofyan. Saya Ustaz ini. Abdurrahman, ya. Ya. Hayal Quds. Oh, Al-Qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul azan. Al-azanu fi lugati al-ilam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa azanu minallahi wa rasulih. Surat At-Taubah ayat 3. Wa syar'an al-i'lamu bi waqti shalah bi alfadin mahsusat Bi alfadhin mahsusatin. bi alfadin mahsusatin awqatin mahsusatin Fi awqatin mahsusatin. fi awqatin mahsusatin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwa wa laiba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Al-Maidah ayat 57. Qala al-Qurtubi wa ghairuhu al-adanu ala qillati alfadhihi mustamilun ala masail al-aqidah li'annahu bada'a bil akbariyati wa hiya tatadammanu wujudullahi wa kamaluhu. Tatadammanu Wujudullahi. wa kamaluhu. Suma sanna bitauhidi
ونفي الشريك الشريك Oh, iya. ثم بإثبات رسالة لمحمد صلى الله عليه Alaihi salatu وسلم wassalam. ثم دعا إلى طاعة المخصوصة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول La tu'rafu illa min jihatir rasuli. لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاصي ثم أعاد ما أعاد توكيدا ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام والحكومة والحكمة في اختيار القول له دون الفعل Shumulul qawli. Shumulul qawli wa taysiruhu likulli ahadin fi kulli zaman wa makan. Fi kulli zamanin wa makanin. Taib. Fi kulli zamanin wa makanin. Itu muqaddimah adzan ya. Muqaddimah babul adzan. Taib. Al-adzanu fil lughati al-i'lam. Adzan secara bahasa apa sih sebenarnya adzan? I'lam itu pemberitahuan. Ya, pemberitahuan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat At-Taubah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa adzanum minallahi wa rasulih. Wa adzanum minallahi wa rasulih. Artinya dan pemberitahuan, pengumuman ya dari Allah dan Rasulnya. Wa syar'an al-i'lamu biwaqtis shalah. Secara syar'i apa adzan itu? Jadi secara bahasa dia pemberitahuan, tapi secara syar'i yaitu apa? Al-i'lamu bi waqtis shalah, pemberitahuan masuknya waktu salat. Ya. Jadi ketika disebut adzan, ya langsung pikiran itu berangkat kemana? Ke masuknya waktu salat. Jadi ketika sudah adzan. Ya, sudah adzan. Jadi nggak mikir langsung, nggak mikirnya ke pengumuman apa, nggak langsung ke waktu sholat. Karena apa? Karena dia sudah jadi istilah. Adzan di sini secara istilah adalah i'lam bi waqtis shalah. Ya. Bil alfadzin makhsusatin. Ya. Jadi i'lam pemberitahuan waktu salat, masuknya waktu salat bi alfadzin makhsusah dengan lafadz khusus. Ya, jadi enggak masuk waktu salat, enggak begitu. Bilafzin ya dengan lafadz yang bi alfadzin makhsus, dengan lafadz yang khusus fi auqatin makhsusatin dan pada waktu yang khusus. Ya, begitu. Itu dia adzan secara syar'i. Ya, nanti dibicarakan bagaimana riwayat bisa sampai kepada lafadz salat lafadz adzan yang sekarang ini. Ya, karena cukup panjang juga riwayatnya, ya. Artinya ada kisah di balik adzan itu. Ya, bagaimana para sahabat melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami ingin ikut sholat berjamaah, ingin tahu kapan waktu sholat, kapan waktu kumpul dan seterusnya. Ya, kemudian masing-masing bikin usul. Kalau gitu kita bakar api saja, nyalakan api, kalau keluar asapnya berarti waktu kumpul. Ada lagi usul enggak kita pakai
pakai trompet, ada yang usul lagi kita pakai buk, ada yang pakai beduk, ada yang pakai begitu, pakai tabuhan dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala, Al-Maidah 58, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza nadaitum ilas shalah. Orang-orang munafik idza nadaitum, jika kalian panggil, kalian seru untuk melaksanakan salat, ittakhaduha huzwa wa la'iba. Mereka jadikan salat itu olok-olokan saja. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Ya, yang demikian itu kenapa? Karena mereka tidak berakal. Ya, tidak berakal, karena panggilan itu panggilan untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta, ya. Tapi karena iman mereka bukan di hati mereka, sehingga akal mereka tidak jalan dalam hal ini. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan wa ghairuhu al-adhanu ala qillati alfadhihi. Ini beliau menyebutkan, Imam Qurtubi, ya, dan yang lainnya menyebutkan tentang keistimewaan adzan itu. Al-adzanu ala qillati alfadhi. Adzan itu meskipun kalimatnya sedikit, enggak banyak, ya, mustamilun ala masailil aqidah, mencakup, ya, masalah-masalah atau perkara-perkara akidah. Li'annahu bada'a bil akbariyah. Ya, karena adzan itu dimulai dengan lafaz akbariyah, Allahu akbar, takbir, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tatadammanu wujudullahi wa kamaluhu. Ya, terkandung dalam takbir itu wujudullah, keberadaan Allah. Ketika suatu dibesarkan berarti tentu telah ditetapkan sebelumnya akan keberadaannya. Wa kamalu, dan kesempurnaannya. Jadi Allah Maha Besar. Ya, jadi Allah Maha Besar. Ya, jadi ketika ketika Rasulullah mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, antum jangan bayangkan ada sosok kecil turun ke bumi. Karena Allah itu akbar, Maha Besar. Ya, bumi itu seberapalah, ya, dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dibandingkan makhluknya yang lain saja, bumi itu, ya, enggak ada apa-apanya. Lalu bagaimana kita kemudian membayangkan Allah itu seolah-olah seperti sosok turun ketika Rasulullah mengabarkan Allah turun ke langit pada sepertiga malam terakhir, ya, ke langit dunia. Ya. Tapi jangan kemudian, ya, kita mengingkari itu. Karena apa? Oh, mustahil itu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia sehingga kita ingkari sifat turun Allah Subhanahu wa taala. Itu pun salah. Jadi tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi tidak juga menolak informasi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Jadi bagaimana memahaminya? Memahaminya Allah turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Jangan bayangkan turunnya bagaimana. Naik apa? Ya, bagaimana turun dan seterusnya. Jadi sederhana sekali imannya Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya. Apa yang datang dari Nabi SAW kita imani. Kenapa? Kalau kita tolak berarti apa? Rasulullah sesat apa? Allah Subhanahu wa taala sesat mengatakan dirinya istawa al-arsy, ya, berada di atas arsy. Ya, istiwa itu artinya ulu. Istiwa itu artinya ulu, berada di atas. Ya, berkenaan dengan terjemahan bersemayam, ya, mungkin perlu dikoreksi ulang terjemahan itu. Tapi makna istiwa di situ adalah ulu. Ulu artinya berada di atas. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Allah tidak diliputi oleh makhluk. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jadi ketika Allah menyebutkan dirinya tsummastawa 'alal arsy. Ketika Allah menyebutkan dirinya beristiwa di arsy, ya, bukan berarti Allah butuh dengan arsy. Atau Allah lebih kecil dari arsy seperti manusia yang duduk di atas kursi berarti dia diliputi oleh kursi, enggak. Ya, Allah lebih besar dari arsy, enggak ada apa-apanya arsy dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah ingin mengatakan bahwasanya Allah ulu. Ya, ulu. Arsy itu adalah makhluk terbesar. Ya.
Untuk kita manusia, informasi yang sampai kepada kita yang terbesar, makhluk terbesar adalah arsy. Ya, gitu. Banyak hal-hal yang disembunyikan Allah yang tidak disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang disampaikan kepada kita lewat nabinya dalam Al-Qur'an, arsy adalah makhluk terbesar. Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada makhluknya yang maha besar. Ya, jadi jangan membayangkan seolah-olah Allah ketika disebutkan Allah istiwa berada di atas arsy, ya, kita bayangkan Allah butuh dengan tempat, kita bayangkan Allah duduk, Allah enggak seperti itu. Jadi kita mengimani apa yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya dan Rasulnya, ya. Dengan apa? Dengan tidak menyerupakan, sudah cukup. Ya, jangan ditolak, jangan dirubah-rubah, ya, karena kita tidak punya hak untuk merubah-rubahnya. Ya, mentahrifnya, mentakwil dan seterusnya, ya, seperti apa yang dilakukan para ahlul kalam. Taib. Jadi betul sekali kata Imam Qurtubi mengandung akidah di sini, ya. Wahiyya tatadammanu wujudullah wa kamaluhu, menunjukkan akan apa? Keberadaan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tsana bi tauhid, kemudian tsana yang kedua, ya. Yang kedua menyebutkan tentang tauhid, bi tauhid. Ya, la ilaha illallah itu tauhid, artinya apa? Mengesahkan Allah. Ya, dalam apa? Dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, la ma'luh. Ya, ilah artinya ma'luh, yang diibadahi. Ya, jadi bukan hanya sekedar menetapkan tidak ada Tuhan selain Allah, belum cukup. Ya. Belum cukup. Tapi apa? La ilaha, ilah bermakna ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud, yang disembah. Jadi tidak ada yang diibadahi. Ini yang maksudnya tauhid uluhiyah itu. Ya, mengesahkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Tsumma tsana bi tauhidi wa nafi asy-syarik, dan meniadakan, menolak syarik, sekutu. Ya. Jadi yang diibadahi Allah, yang diminta Allah, yang ditakuti Allah, yang diharapkan Allah. Ya, pasrahnya kepada Allah. Itu namanya tauhid. Ya, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar menetapkan adanya Allah, ya. Bukan sekedar itu. Rasulullah SAW turun atau diangkat kepada umat yang bukan ateis. Ya, musyrikin itu disebut musyrikin bukan nggak tahu Tuhan, jangan salah. Ya, umat jahiliyah disebut jahiliyah, musyrikin Mekah itu jahiliyahnya bukan jahiliyah nggak tahu Tuhan, salah. Mereka tahu Tuhan, tahu Allah. Ya, namanya, kenapa nama ayah Rasulullah SAW Abdullah? Ada Allah, ya kan? Bahkan dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat yang mengatakan walain sa'al tahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, kalau kamu tanya mereka itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Jadi bukan masalah penetapan ada Allah tidak ada Allahnya yang bermasalah, ya, di umat jahiliyah itu. Tapi apa? Masalahnya adalah menjadikan, ya, selain Allah yang diminta. Ya, selain Allah yang diminta itu masalahnya. Atau selain Allah yang diibadahi. Karena meminta, berdoa, seterusnya itu adalah ibadah. Ya. Wa nafi syirik, meniadakan kesyirikan, ya, atau sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekutu dari apa? Sekutu yang diminta. Sekutu yang ditakuti. Sekutu, ya, yang diharapkan, gitu. Ada yang memberikan rezeki lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat. Ya, bisa mengangkat mudarat, ya, dan seterusnya. Tsumma bi itsbati risalati li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam adzan itu, ya, masuk kepada yang berikutnya adalah, ya, syahadat, persyahadatan yang kedua, ya. Penetapan akan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Muhammad adalah, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma da'a ila ta'ati, kemudian menyeru kepada apa? Kepada ketaatan. Wa huwal baqa'ud daim. Ya. Sebentar. Tsumma da'a ila ta'ati al-makhsusah, kemudian menyeru, ya, kepada apa? Pada panggilan khusus. Lebih colok. Masih belum masuk ya?
Sudah ada masuk. Ya, kemudian sumada ila ta'atil makhsusah, kemudian menyeru kepada apa? Kepada ketaatan khusus. Ya, li'annaha la tu'rafu illa min jihatir rasuli. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian masuk pada apa? Hayya 'alas shalah. Ya, masuk pada panggilan hayya 'alas shalah. Ya, salat di sini adalah salat bermakna istilah, bukan salat bermakna secara bahasa. Jadi ketika adzan hayya 'alas shalah, salat bermakna istilah, bukan sekedar bahasa yang artinya salat adalah doa. Jadi bukan hanya sekedar dipanggil untuk berdoa, bukan, tapi untuk hayya 'alas shalah, untuk mengerjakan doa yang khusus, yaitu apa? Satu perbuatan ibadah ya, yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Itu yang dimaksud panggilan salat itu. Jadi hayya 'alas shalah adalah panggilan untuk mengerjakan satu ibadah khusus ya, yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan tutup dengan salam. Itu dimaksud dengan hayya 'alas shalah. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan ketika ada panggilan azan, saya sudah sholat, hayya 'alas shalah, saya sudah sholat. Dengan apa? Eling. Bukan itu yang dipanggil. Ya, bukan eling itu yang dipanggil. Yang dipanggil itu adalah sholat ya secara khusus, secara istilah. Ya, begitu. Kemudian apa? Wa fi isyaratun ilal ma'adi. Tsumma da ilal falah. Kemudian panggilan ilal falah, kepada kemenangan. Ya, wa huwal baqa'ud daim, yaitu keabadian, baqa'ud daim. Baqa itu tetap, daim selamanya, artinya keabadian. Ya. Hayya 'alal falah. Ya, jadi setelah salat kemudian falah. Artinya apa? Orang yang mengerjakan salat orang yang falah, orang yang menang. Ya, kenapa? Ya, karena salat itu adalah kunci dari diterimanya setiap semua amal. Ya, setelah syahadat, salat kemudian. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Ya, awal ma yuhasabu, ya, awal yang pertama akan dihisab dari seorang hamba as-shalah, salatnya. Fa in shalahat, ya, jika soleh, jika benar, jika diterima salatnya, maka diterima sairu amali, semua amalnya. Maka falah. Ketika dia mengerjakan salat, maka hayya 'alal falah. Maka disebutkan hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Salat bikin menang. Ya, menang dunia akhirat. Ya, ketentraman di secara duniawi, ada ketentraman hati, ketentraman jiwa. Ada rahatul abdan, ya, fisik kita juga ya, ada istirahatnya. Ya, orang kerja keras, ya, yang kerja fisik berhenti sebentar, ya, beralih kepada satu aktivitas yang membuat fisik kita ya istirahat, ya, dengan ruku, dengan sujud dan seterusnya. Ya, itu falah dunia, belum falah akhirat. Ya, falah akhirat lebih lagi. Ya, lebih lagi. Wa fihi al-isyaratu ilal ma'adi. Ya, kemudian di situ juga ada isyarat akan apa? Al-ma'ad. Ya, ma'ad itu artinya apa? Hari pembalasan. Ya, berarti kalau disebutkan hayya 'alal falah, hayyalah menuju kemenangan, berarti ada orang yang enggak menang. Ada orang yang enggak menang. Ya, yang enggak menang berarti apa? Enggak sampai ke akhirat, ya, lewat jalur yang benar. Ya. Jadi kalau sampai semua kita akan sampai ke akhirat. Cuman apa? Apakah falah atau tidak? Menang atau kalah? Ya. Kalau menang berarti kita masuk ke dalam ya, janji Allah surganya. Kalau kalah berarti apa? Berarti kita ikut jalannya syaitan, jalannya iblis. Ya, gitu. Karena kita di dunia ini hanya sedang apa? Sedang mempersiapkan diri untuk menuju dua jalan saja, dua jalur. Ya, jalur kemenangan atau jalur kekalahan. Ya, yang menang berarti ikut Muhammad SAW, mengerjakan sholat. Ya. Kalau yang kalah berarti apa? Berarti mengikuti iblis, tidak sholat. Ya, tidak sholat. Thumma da'a ilal falah wa huwa al-baqa'ud da'im wa fihi isyaratun ilal ma'ad thumma ma'ada tauqidan. Kemudian semuanya diulang dua kali. Untuk apa? Untuk penekanan. Ya, untuk penekanan. Wa yahsulu minal adhanil i'lamu bidukhulil waqti. Wa yahsul, dan ya,
Didapati minal adzan, dari adzan itu ilam pemberitahuan bidukhulil waqt, akan masuknya waktu salat, ya, wa du'a ilal jamaah, ya, wa du'a ilal jamaah, juga seruan untuk apa? Untuk melakukan salat berjamaah, ya. Jadi bukan hanya sekedar salat, tapi ada lagi plusnya. Apa plusnya? Seruan untuk melaksanakannya secara berjamaah, ya. Dan memang begitu latar belakangnya, kalau antum lihat adzan itu latar belakangnya apa? Sahabat datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ingin tahu waktu sholat sehingga kami bisa datang sholat bersama dengan kau, sholat jamaah. Itu asalnya adzan itu, ya. Jadi bukan adzan kemudian sholat masing-masing di rumah, enggak. Jadi bukan sekedar i'lam pemberitahuan waktu, tapi juga seruan untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Wa idharu syairil Islam, dan juga menunjukkan akan syiar Islam, ya. Sehingga apa kata sahabat, kalau kami dulu, ya, sedang melakukan futuhat melakukan satu wilayah, ya, datang ke sana nggak langsung diserang, ya, tapi didengarkan dulu ada adzan nggak. Kalau ada adzan sudah ditinggal, berarti sudah ada Islam di sana, cukup, ya. Jadi Islam tidak prioritas utamanya menguasai satu wilayah, bukan, tapi menyampaikan Islam itu. Ketika sudah ada Islam di sana, ditinggal, sudah beralih ke tempat yang lain, ya. Itu syiar. Kalau ada adzan di sana, berarti ada orang Islam di sana, ya. Ada orang Islam di sana, berarti ada tauhid di sana, ada orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmatu fi ikhtiyaril qawli lahu dunal fi'li, ya. Wal hikmah dari apa? Dari pemilihan ikhtiyarul qaul, ucapan. Jadi semuanya kan ucapan itu, ya. Adzan ucapan, tidak ada perbuatan, ya. Dunal fi'li, ya, syumulul qawli wa taisiruhu, karena untuk apa? Ya, karena ucapan itu mengandung makna yang syumul, yang lengkap, wa taisir, dan mudah, ya, enggak perlu modal. Kalau seandainya Rasulullah menetapkan pada zaman dulu itu, di masa-masa awal mereka adzan itu dengan beduk, maka kemana-mana harus ada beduk. Berarti kalau nggak ada beduk, nggak ada adzan, ya. Atau pakai trompet misalkan, ya. Berarti kalau nggak ada trompet, nggak ada adzan, ya. Kalau di sini, kalau ini nggak, Rasulullah milih apa? Milih adzan dengan lafaz saja. Semua orang bisa melakukan adzan, ya. Di hutan, di gunung, di laut, di mana saja, ya, adzan tetap, ya, bisa dilaksanakan. Itu hikmahnya, ya. Wa taisiruhu likulli ahad fi kulli zamanin wa makan. Setiap waktu, setiap zaman, dimanapun, ya. Bahkan dalam penjara sekalipun, adzan masih bisa dikumandangkan, ya, dalam penjara. Taib. Itu muqaddimah dari bab adzan ini. Masuk pada hadisnya, hadis 168. Monggo, siapa yang mau baca? Mau lanjut, Saudul Rahman? Istamir, taib. Ya, hadis ke-168. An Abdullah bin Zaidin bin Abdi Rabbah. Abdi Rabbi, mudhaf. Abdi Rabbi. Abdi Rabbah. Ini nama kan? Abdi Rabbi. Iya, nama. Bin Abdi Rabbi. Qala Tofa bi wa ana naimun. Tofa bi wa ana naimun rajulun. Qala taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadakarul azana bitarbi takbiri bi ghairi tarjih. Wal iqamata furoda. Illa ma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha li ru'ya haqqun innaha li ru'ya haqq La ru'ya haqq. La ru'ya haqqin. Haqqin mudhaf. La ru'ya haqq. Al-haditha akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah.
Taib, hadis yang ke-168 ini adalah hadis yang meriwayatkan tentang latar belakang ya, atau periwayatan salah seorang sahabat yang dari mana dapat lafaz adzan itu. Ya. Jadi setelah tadi sahabat datang ya mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya mbokyo kalau bahasa Jawa gitu kali ya. Iya, iya mbokyo gitu ya. Mbokyo ada sesuatu yang bikin kita kumpul gitu. Kalau datang waktu sholat, tahu gitu ya, bikin kita tahu kumpul ketika waktu sholat. Nah kemudian Rasulullah SAW pada saat itu belum memberikan jawaban apa-apa. Ya, sahabat sudah pada usul, ya usul trompet lah, usul pakai beduk lah, pakai bukan beduk ya kalau ya, apa tabuh, ya, ketabuhan atau pakai kentongan, pakai apalah gitu, ya, pakai api dibakar, ya keluar asapnya dan seterusnya. Nah kemudian pulanglah sahabat ini, ya, sahabat bukan satu ya, sahabat bubar. Ya, kemudian salah seorang sahabat di sini an Abdullah ibni Zaid ya, ibni Abdi Rabbi. Qala ya. Siapa sih Abdullah ini? Dia mengatakan apa? Tafa bi wa ana naimun. Dia menceritakan tentang mimpinya. Jadi dia malam bermimpi. Tafa bi wa ana naimun. Tafa berarti ada seorang yang tafa, yang datang ya, dan saya dalam keadaan tidur. Ya, siapa laki-laki? Faqala, laki-laki itu mengatakan taqulu Allahu akbar, ya, fadzakara al-adzan, mengucapkan semua lafaz adzan itu, ya, bitarji takbir, ya, bighairi tarji. Jadi bitarbi takbir wa bighairi tarji, ya, 4 kali, ya, ada pengulangan tapi wal iqamata furada, sementara iqamah dibaca sekali-sekali enggak diulang. Tarji itu artinya pengulangan. Illa qad qamatis shalah, ya, wal iqamata furada illa qad qamatis salatu faqala falamma asbahtu, ya, sehingga apa, ketika pagi hari dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, dia sampaikan cerita bahwasanya dia melihat dalam mimpinya begini. Ini mimpinya orang soleh, ya, mimpi orang soleh. Faqin, ya, sungguh itu adalah ru'yah, mimpi yang hak, yang benar. Ya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Taib. Fadhal, lanjut. Wa zada Ahmad. Fadhal, mana Abu? Sebentar. Ini koma kan penjelasannya di sini satu-satu ya tulisan. Wali komata puroda. Tapi kalau Allahu Akbarnya 2 kali kan? Oh iya, pertama. Enggak. Iya. Yeah. Kalau puroda kan mungkin 1 kali cukup. Bisa gitu enggak? Allahu Akbarnya enggak ditarbi saja, enggak 4 kali. Enggak ditarbi. Jadi Allahu Akbar. Kalau di Indo biasanya ahli sunnah di Indo itu cukup 1 kali nurutin puroda ini. Nanti di hadis berikutnya, di hadis nomor 171 nanti disebutkan keterangan bagaimana tarji itu, bagaimana tarbi itu, ya. Nanti ada penjelasan selanjutnya, ya. Taib. Ya, siap. Wa zada Ahmadu fi akhirih qissata qauli Bilal radhiyallahu anhu fi azanil fajr as-salatu khairum minan naum. Ya. Wali Ibnu Huzaimah an Anas radhiyallahu anhu qala minas sunnati idza qala al-muazzinu fil fajr hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Taib. Al-hadis dalilun cukup dulu. Ala masru'iyatil azan. Antum mau lanjut. Ya. Al-hadis dalilun ala masru'iyatil azani bis shalah. Du'a'u lil ghaibin liyahduru ilaiha
wa huwa ilamun bidukhuli waqtiha wa huwa min syi'ari ahli Islam. Min syi'ari ahli Islami wa min mahasini syariati wa min mahasini syariati wa fil hadisi dalilun ala annahu yukabbiru fi awalil azan ar-rad wa fihi dalilun ala anna al-iqamata tufradu al-faduha illa labdun qamadis salah fa innahu yuqarriruha marratain. Wal jumhuru ala anna takbira yukarriru marratain di awaliha wa fi akhiriha. Wa fihi dalilun ala masruiyati taswib fi salati subhi marrataini kama fi Sunan Abi Dawud. Taib. Dua hadis yang antum baca tadi, hadis 169 dan 170 ya. Hadis yang 169 mengatakan wazada Ahmadu fi akhiri qissati qauli Bilal. Ya, dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad dalam musnadnya, ya ada penambahan riwayat apa? Berkenaan dengan riwayat Bilal, kisah Bilal, ya. Pada waktu subuh, ya, fi adzanil fajri, pada salat fajar ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Ya, ini yang disebut dengan tathwib, disebutnya tathwib, istilahnya kalimat as-salatu khairum minan naum ini namanya tathwib. Tok hanya di waktu subuh, ya, hanya di waktu subuh saja. Kenapa? Karena memang subuh adalah waktu di mana orang-orang ya, dalam keadaan tertidur sebelumnya karena malam hari. Ya. Wal Ibnu Khuzaimah, hadis yang berikutnya 170. An Anas radhiyallahu an qala minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Sama ini ya menunjukkan akan apa? Dari Ibnu Khuzaimah an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata minas sunnah, termasuk sunnah, idza qala al muadzin fil fajri, jika muadzin ya mengumandangkan adzannya pada waktu fajar, hayya 'alal falah, qala, setelah hayya al falah maksudnya, qala as-salatu khairum minan naum. Ya, sunnah. Jadi seandainya kalau enggak dibaca gimana? Sah enggak adzannya? Ya sah, enggak apa-apa. Ya, sunnah saja. Taib, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyatil adzani lis-salati. Ya. Hadis di atas ya menunjukkan akan masyru'iyah, disyariatkannya adzan lis-shalah, untuk salat. Ya. Du'aun lil ghaibina liyahduru, adalah panggilan untuk orang-orang yang tidak ada untuk hadir ilaiha. Jadi hanya bukan sekedar pemberitahuan waktu salat, tapi juga panggilan untuk hadir. Ya, liyahduru ilaiha. Wa huwa i'lamu bidukhuli waqtiha, dan itu adalah i'lam, pemberitahuan bidukhuli waqtiha, akan masuk waktunya. Ya, makanya kita dapati hadis Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, ketika beliau datang ke Nabi SAW, yang nanti kemudian beliau jadi muadzinnya Rasulullah SAW, datang ke Rasulullah SAW minta udzur, ya Rasulullah, ya, mali ahadun yaqudunu ilal masjid, ya Rasulullah SAW, saya tidak punya seorang pun yang bisa mengantarkan saya ke masjid. Ya. Kemudian apa? Kemudian beliau minta udzur untuk bisa sholat di rumahnya. Ya, dalam lafaz yang lain dikatakan bahwasanya antara saya dengan masjid itu ada
ada belukar yang beliau takut ada sesuatu yang bisa. Kemudian Rasulullah SAW memberikan izin. Ya, beliau katakan, "Na'am, enggak apa-apa." Tapi belum jauh, ya gitu riwayatnya kan. Belum jauh kemudian dipanggil lagi. Ya, "Hal sami'tal adzan?" Apakah kamu mendengar adzan? Ini buta nih, buta. "Apakah kamu mendengar adzan?" "Na'am ya Rasulullah." "Ya Rasulullah." "Fa'ajib." Maka jawab. Artinya apa? Jawab itu datangi. Jadi menjawab adzan itu bukan sekedar mengikuti lafaz-lafaz adzan setelahnya, tapi juga mendatangi. Itu juga bagian dari menjawab adzan. Ya. Sehingga apa? Sehingga memang tujuan dari adzan itu sendiri bukan semata pemberitahuan waktu sholat, tapi juga panggilan untuk hadir. Ya, tentu panggilan ini untuk laki-laki saja ya, khusus untuk laki-laki saja. Karena perempuan tempatnya atau sholatnya di rumah, ya, itu yang lebih utama. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan untuk wanita, sekalipun di Masjid Nabawi, ini masjid beliau, ya, beliau katakan sholat wanita itu lebih baik di rumahnya. Taib. Apa tadi? Liyahduru ilaiha wa huwa ilamun bidukhulil waqtiha wa huwa min syi'ari ahli Islam wa min mahasinis syariah. Ya, dia adalah syiar Islam dan min mahasinis syariah, dan kebaikan-kebaikan yang ada dalam syariat. Wa fil hadis, iya, dengan adzan itu kita tahu perubahan waktu. Ya, kita sudah di zuhur, kita sudah di asar, sudah di maghrib, kita tahu. Ya. Wa fil hadithi dalilun ala annahu yukabbir fi awalil adzan 4 marrat. Ya, dari hadis juga, hadis yang 168 menunjukkan bahwa tuntunannya atau tata caranya adalah apa? Yukabbir fi awalil adzan 4 marrat. Bertakbir 4 kali ketika di awal adzan. Wa fi dalilun ala annal iqamata, dan juga menunjukkan annal iqamata, bahwasanya iqamah ya tufradu alfadhuha, ya tufrad artinya apa? Lafadznya cuman sekali-sekali saja, illa kecuali lafdhu qad qamatis shalah. Jadi yang lainnya Allah qad qamatis shalah yang sekali. Fa innahu yukarriruha marratain, untuk qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Wal jumhuru ala anna at-takbira yukarriru maratain. Ya. Jadi masalah qomat ini nanti ada khilaf juga, ya. Ada yang hanya baca sekali. Ya. Wal jumhur, akan tapi jumhur ala anna at-takbir. Ya, jumhur, ini jumhur ya. Anna at-takbir, bahwasanya takbir yukarriru, dia mereka mengulanginya maratain 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Allah, itu yang kita dapatkan. Itu jumhur. Jumhur artinya kebanyakan ulama, ya, kaum muslimin. Fi awwaliha wa fi akhiriha, demikian pula di akhir qomat juga 2 kali. Wa fi dalilun ala mas'ruyat tathwib. Ya, di sini juga dalam hadis ini, hadis yang 169 dan 170, ya, dalilun ala mas'ruyat tathwib. Ya, menunjukkan dalil akan disyariatkannya tathwib. Ya, tathwib itu kalimat atau panggilan hayya as-salatu khairum minan naum. Ya, namanya tathwib, ya, fi shalah. Fi shalatis subhi, khusus untuk salat subuh, marratain 2 kali. Kama fi sunani Abi Dawud, ya, sebagaimana hadis yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud. Taib. Istamir. Wa Nabi Mahdurata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu al-azana fadzakara bihi at-tarjih akhrajahu Muslim walakin zakara at-takbira fi awalihi marratain faqat rawahu al-khamsatu fadzakaruhu murabba'an at-tarjih fi syahadatain ayakula Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yukhfadu biha. Yukhaffidu biha sauta. Yukhaffidu
yakhfidu biha sautahu. Tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yarfa'u biha sautahu. Qala Ibnu Abdul Bar, zahaba Ahmad wa Ishaq wa Dawud wa Ibnu Jarir ila anna zalika minal ikhtilafil mubah. Minal ikhtilafi al-mubah. Fa inna rabba at-takbira al-awwala fil azani aw sanna aw rajja bitashahudi aw lam yurajja aw sanna aw lam yurajja aw sanna al-iqamata aw afradaha kullaha aw illa qad qamatis shalah al-jami' jaizun. Taib. Ya, hadis yang ke-171 an Abi Mahdzurah radhiyallahu an, dari Abi Mahdzurah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhana fadzakara fihi tarji'. Jadi Abi Mahdzurah ini diajarkan oleh Nabi SAW adzan. Ya, fadzakara fihi tarji'. Di situ disebutkan diajarkan Nabi SAW ada tarji'. Jadi Abu Mahdzurah mengisahkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan tarji', pengulangan. Akhrajahu Muslim, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Walakin dzakara at-takbira fi awwalihi marrataini faqat. Ya, tapi dalam riwayat yang hadis ini, yang Abu Mahdzurah, disebutkan apa? Dzakara takbir, berkenaan dengan takbir cuma disebutkan 2 kali, enggak tarbi', enggak 4 kali. Ya, rawahu khamsah wa dzakarahu murabba'an. Sementara apa? Periwayatan hadis-hadis yang lain, ya, dibaca 4 kali. Jadi ada riwayat 2 kali, ada riwayat 4 kali. Ya. Taib. Kok bisa begitu? Bisa ada perbedaan, ya. At-tarji'u, ini keterangannya kita baca. At-tarji'u fi syahadataini ay yaqul. Tarji' pada syahadatain mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali, ya. Oh, yakhaffid biha sautah, ya. Jadi ada suara yang diringankan, yang direndahkan, ya. Kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yarfa'u biha sautah. Jadi yang pertama rendah, yang kedua tinggi. Ya. Qala Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar mengatakan, "Dzahaba Ahmadu wa Ishaqu wa Dawud wa Ibnu Jarir ila anna dzalika min ikhtilafil mubah." Bahwasanya perbedaan mengenai adzan ini dia adalah ikhtilaf yang mubah. Nanti kita buka adzan setiap mazhab, ya. Kita buka kitab mazhab, ya, 4 mazhab. Fikih 4 mazhab insyaallah. Ya, untuk keluar dari apa? Keluar dari kebingungan. Ya. Tapi yang jelas seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, khilaf perbedaan yang terjadi dalam adzan ini adalah mubah. Jangan sampai kemudian membuat kita berperang hanya gara-gara perbedaan adzan. Ya, sesuatu yang mubah, tenang-tenang saja. Tidak juga, jangan menjadikan kita seolah-olah salat di masjid yang berbeda adzannya dengan kita enggak sah, enggak juga. Ya, dia mubah. Fa in rabba at-takbirul awal, jika dia menjadikan 4 kali takbir awal fil adzan, au tsanna, atau menjadikan 2 kali, au rajja, atau mengulang fi tasyahud, au lam yurajji, atau tidak mengulanginya sekali saja, au tsanna, atau baca 2 kali al-iqamah dalam iqamah, au afradah, atau dibaca sekali-sekali ketika iqamah, kulluha, semuanya itu, au illa qad qamatis shalah fal jami'u jaiz, semuanya jaiz, boleh. Ya. Yang jadi masalah kita nggak paham posisinya.
Kita menyangka bahwasanya itu adalah suatu yang tidak bisa diotak-atik, satu yang kudsiyah, yang paten, sehingga ketika berbeda dengan selama ini yang kita pahami, yang kita biasa dengar, ya, adalah kesesatan dan seterusnya. Padahal masing-masing punya rujukan, karena memang ada beberapa riwayat. Baik. Sebentar, coba saya ambilkan kitab ininya. Atau sudah cukup waktunya untuk di selama ada riwayatnya. Ada juga. Rasulullah Muhammad dan Ali wali. Muhammad Rasulullah. Muhammad Ali wali. Di TV itu kan ada dia banyak. Namanya dia pakai kodenya itu. Rombongan di Asia. Iya benar. Ada itu. Tambahannya kotaknya di waliullah. Iya. Tetangganya. Itu sahabatnya sama tuan. Ini pasti. Mungkin sekolahnya dulu sama kuliah. Baik, 170. Ya, kita buka fikih 4 madzhab ya, biar hatinya puas. Jadi kalau begini, ternyata adzan dari madzhab ini, begini adzan dari madzhab ini. Taib. Alfadzul adzan. Taib. Kita mulai dari Malikiyah. Malikiyah, mereka adzannya itu yukabbir maratain la arba'an. Jadi Malikiyah cuma 2 kali, enggak 4 kali. Allahu Akbar. Ya, jadi hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, gitu ya. Kemudian Syafi'iyah qalul adzanu sunnatun. Sebentar. Oh iya. Jadi sebentar. Jadi Syafi'iyah dengan Hambali dengan Hanafi sama. Jadi yang beda cuma siapa? Cuma Malikiyah. Yang lainnya 4 kali sama. Ya. Lafadznya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, ini adzan yang 4. Waktu yang subuh pakai ya as-salatu khairum minan naum setelah hayya 'alal falah. Ya. Di sini katakan wa hadhihi sighatu muttafaqun 'alaiha baina thalatha minal a'immah. Ya, lafaz yang tadi itu yang 4 kali dan seterusnya yang tadi dibacakan sampai terakhir la ilaha illallah, ini muttafaq, sepakat 3 mazhab. Ya. Wa khalafahul Malikiyah, yang menyelisih hanya Malikiyah. Ya. Apa itu yang diselisih? Takbirnya cuma 2 kali. Ya, berkenaan dengan tambahan-tambahan yang lain itu sudah di luar ahlu sunnah. Ya. Seperti apa? Misalkan ada
ada tambahan ali lah, ada tambahan sifulan lah, ya itu sudah bukan adzannya ahlu sunnah. Ya, adzan ahlu sunnah cuman seperti yang tadi, ya yang beda cuman apa, di Malikiyah, ya Malikiyah 2 kali, yang lain 4 kali, ya. Baik. Jadi kalau antum dengar adzan ada tambahan sifulan, tambahan fulan-fulannya, antum jangan sholat di sana. Kenapa? Karena bukan ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Jadi walaupun tadi dikatakan di awalnya dia jaiz, selisih perbedaan yang jaiz yang boleh, tapi tetap selama di ranah ilmiah. Ranah ilmiahnya apa? Antara ahlu sunnah. Itu. Kalau dulu ahlu sunnah sudah, jangan ini. Sudah berbeda, ya. Begitu. Ya karena ahlu sunnah tidak apa namanya, ada mazhab Ja'fariyah itu Syiah, ya ghairu mu'tabar, ya kita tidak memakai itu, ya ghairu mu'tabar, ini kita tidak sah, ya Ja'fariyah. Walaupun kitab-kitabnya saya dapati itu, entah bagaimana bisa masuk kitab-kitab Ja'fariyah itu, mazhab Ja'fari di sebagian masjid. Ya, saya di Jawa Barat mampir ke masjid sholat itu, saya lihat beberapa bukunya. Saya suka kalau lihat masuk masjid itu ada buku-buku, saya lihat itu. Ada kitab madhab Ja'fari, entah siapa yang masukkan itu. Ya, diselip-selipan. Ya. Jadi memang itu perlu apa namanya? Jadi pengurus masjid pun perlu perhatian. Pengurus masjid perlu memperhatikan. Jangan mentang-mentang ada bantuan buku, bacaan dan seterusnya diterima begitu saja. Ya, kenapa? Karena ini tentu ya merusak. Ya, merusak. Karena toharoh mereka berbeda dengan toharoh kita, ya, dan seterusnya. Taib, jadi itu, ya. Jam berapa kita sekarang nih? Jam 10.33. Masih mau lanjut? Ya, siapa yang mau baca? Barangkali ada yang... Mas Eko. Abu Faras. Oh, Kuparos. Tidur itu. Sambil kerja ini, maaf. Sambil kerja, oh iya. Lanjut aja, Ustaz Rahman. Iya, siap. Kerja. Ikut sambil kerja. Dulu biar ngantuk. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ayyashfa'a al-azana wa yutira al-iqamata illa al-iqamata ya'ani illa qad qamatis shalah muttafaqun alaih wa lam yadhkur muslimu al-istithna walin nasa'i amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan qauluhu ayashfa'a al-azana ayani ayati bilabdihi ayati bilabdihi syafa'an walam yakhtalifu anna kalimat at-tauhidi alati fi akhirihi mufradatun qaluhu wa yutiru al-iqamata wa yuwattiru qaluhu wa yutiru al-iqamata ayufarridoha ayufriduha al-iqamata yani qad qamatis ayufriduha ila al-iqamata yani qad qamatis shalah li'annaha al-maqsudu minal iqamah waliza kurrirat. Taib. Ya, hadis yang ke-172, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik. Umira Bilalun, Bilal diperintahkan ayashfa'a al-adhana. Ya, yashfa' itu artinya menjadikan syufa'. Syufa' itu genap. Ya. Wa yutiral iqamah, dan menjadikan ganjil, artinya cuma sekali. Yashfa' berarti 2 kali, ya. Illal iqamah, kecuali iqamah. Ya, jadi semua adzan 2 kali,
Cuma di awal ayat takbir aja, yang takbir yang tarbi yang 4 kali. Nah, untuk iqamah dia witr, artinya ganjil 1 ya. Yakni illa qad qamatis shalah, kecuali ketika iqamah itu pada lafaz qad qamatis shalah. Ya, jadi pada lafaz qad qamatis shalah dia tetap dibaca 2 kali syufa'. Ya, muttafaqun alaih, hadisnya hadis muttafaq alaih. Walam yadhkur Muslim al-istithna, ya, tanpa Imam Muslim dalam lafadznya tanpa kalimat illal iqamah enggak ada. Ya, hanya umira Bilal ayyashfa'a al-adzan wa yutirul iqamah. Taib, walin Nasa'i amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan, dalam riwayat Nasa'i amara ya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Ya, lafaz Anas umira, lafaznya Nasa'i amara. Ya. Jadi Anas tidak menyebutkan pakai siganya siga majhul. Umira, diperintahkan. Ya. Kalau di Nasa'i amaran nabiyyu. Nabinya fa'ilnya dikeluarkan, yaitu Nabi SAW, bukan majhul. Beda sigah saja, beda lafaz penyampaian. Taib. Qauluhu ayyashfa'al adzan, ini keterangannya ya. Qauluhu ya, perkataan ayyashfa'al adzan, yashfa' adalah apa? Untuk menggenapi adzan, ay ya'ti bilafzi syaf'an, yaitu menjadikannya genap. Ya, tadi itu 2 kali. Ya. Walam yakhtalifu anna kalimat tauhid, ya, dan tidak ada khilaf bahwasanya kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah allati fi akhirih mufradah. Jadi yang terakhir la ilaha illallah itu cuma 1, enggak 2 kali. Dan ini dikatakan ya la khilaf, enggak ada khilaf. Artinya sepakat Ahlussunnah. Ya. Tadi mana tuh? Walam yakhtalifu anna kalimat tauhid allati fi akhirih mufradatan. Qauluhu wa yutiru alaikum. Baik. Ay yufriduha illa al-iqamah. Yakni qad qamatis shalah, ya. Jadi semuanya diifradkan, di 1 kali dibacanya kecuali qad qamatis shalah. Ya, li'annaha, kenapa diulang qad qamatis sholahnya? Li'annaha al-maqsud, karena maksud dari qomat itu adalah ya qad qamatis sholah. Ya, untuk sholat itu, untuk menegakkan sholat. Karenanya li'annaha maqsud minal iqamah lidzalika qurrirat, karenanya diulangi. Ya, jadi penekanannya daripada qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, ya. Taib. Ya, ini sesuatu hal yang pelajaran, ya, atau tema yang kita sudah hari-hari menjalankannya, ya, hari-hari menjalankannya. Jadi ini penambahan ilmu saja, bukan satu yang baru. Baik, lanjut 174. Satu hadis lagi. Baik. Ya, hadis ke-174. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabbi'u fahu wa atatabba'u fahu wa ahuna wa isba'ahu fi udunaihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih wa li Ibnu Majah wa ja'ala isba'aihi fi udunaihi wa li Abi Dawud lawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa asluhu fi sahihain. Hadis dalilun ala masru'iyati iltifat indal hayalatain bil wajhi yaminan wa shimala wa fihi istihbabu wad'u isba'aihi fi udunaihi fihi faidatan
Al-ula annahu yakunu arba'a li sawtihi wataniyatu ayarfa'a man ra'ahu arifa man ra'ahu wa thaniyat ayarifa wataniyatu ayarifa man ra'ahu walam yasma'hu annahu yu'adzin. Baik. Ya. Ini sekarang tentang tata cara bagaimana mempraktekkan adzan itu. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan. Ya, jadi Abu Juhaifah ini menggambarkan kepada kita bagaimana praktek adzan yang dilakukan oleh Bilal. Qala ra'aitu Bilalan, aku melihat Bilal, ya, yu'adzinu, mengumandangkan adzan, wa atatabba'u fahu, dan saya mengikuti apa fahnya, mulutnya, saya liatin, saya perhatikan itu. Hahuna wa isba'uhu fi udunai, sementara apa usbu'nya, jarinya itu, ya, fi udunai, di telinganya. Jadi ini sunnah, ya, artinya apa yang dilakukan oleh Bilal ini sunnah. Kenapa sunnah? Karena terjadi zaman Nabi SAW, ya, takririyah. Walaupun Rasulullah SAW tidak adzan, ya, Rasulullah tidak adzan, tapi Bilal yang adzan, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bilal itu disetujui Rasulullah SAW, namanya sunnah takririyah. Jangan dibilang bid'ah hasanah, bukan. Sunnah takririyah, bukan bid'ah hasanah. Rawahu Ahmadu wa Tirmidzi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa sahahu wa Ibnu Majah. Wa sahahu. Wal Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa ja'ala isba'aihi fi udhunai, sama, ya. Dan meletakkan usbu' ini, ya. Isba'i berarti dua apanya, tunjuknya, fi udhunai, di kedua telinganya. Wal Abi Dawud, lawa, ada tambahan Abi Dawud, lawa unuqahu. Lawa itu artinya, lawa itu muter, memutar, ya. Unuqahu, lehernya, ya. Lama balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimal. Ketika sampai kepada hayya 'alas shalah, beliau memutar ke kepalanya, ya. Yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Walam yastadir, dan tidak memutar badannya. Jadi badannya tetap, cuma kepalanya saja, ya. Ya, yang menoleh, ya. Wa asluhu fi sahihain, ya. Hadis ini juga diriwayatkan dalam sahihain. Wal haditsu dalilun ala masyru'iyyati iltifati 'inda hay'alatain. Ya, hadis di sini menunjukkan pendalilan atau dalil akan disyariatkannya iltifat, menoleh, ya, inda hay'alatain, ketika membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bil wajhi yaminan wa shimalan, ya, dengan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Wa fi istihbabu, ya, dan di situ ada istihbab, disukainya. Wad'i isba'aihi fi udhunai, meletakkan kedua jarinya di telinga. Fihi faidatan, apa faidahnya dengan menoleh kanan ke kiri dan meletakkan jarinya di telinga? Al-ula, yang pertama, annahu yakunu arfa' li sauti, suaranya bisa lebih keras, ya. Ketika dia mengeluarkan suara keras, tentu telinganya terganggu. Atau ketika dia tutup telinganya, sekeras apapun dia berteriak akan terdengar kecil. Jadi orang yang mendengar keras tapi dia sendiri yang mendengar kecil suaranya. Ya, itu ada faedah di situ. Ya. Wa tsaniyah, dan yang kedua, ayya arifa man ra'ahu wa lam yasma. Orang yang melihat dia sedang adzan itu, ketika dia meletakkan di telinganya, kemudian menoleh ke kanan ke kiri, ya, yang enggak dengar suara, enggak sampai suaranya, ya, bisa tahu oh itu sedang adzan. Taib. Itu asalnya, ya. Intinya apa? Untuk menguatkan suara. Sekarang, ya, prakteknya sekarang orang adzan tidak seperti Bilal naik ke atas tempat yang tinggi kemudian beradzan. Sekarang sudah pakai
Mic yang naik ke atas, toanya yang naik ke atas. Ya, orangnya tetap di bawah. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga si muadzin harus betul-betul juga bisa memperhatikan kemaslahatan adzan. Artinya apa? Karena posisi mic kadang-kadang itu mikrofonnya di depan, ya. Tadi dia ingin mempraktekkan sunnah dengan apa? Noleh kanan, noleh kiri. Ketika noleh kanan tentu dia bukan lagi di depan mic tapi apa? Menjauh dari mic sehingga suaranya apa? Beda. Justru mengecil suaranya. Nah, untuk yang seperti ini tentu tidak hikmah dia ketika mempraktekkan menoleh kanan kiri kecuali mic-nya dia pegang. Ya, kalau dia mau mempraktekkan itu maka mic-nya dipegang atau bagaimana caranya mic-nya tetap di mulutnya, di dekat mulutnya sehingga ketika dia coba mempraktekkan kanan ke kiri, ya, suaranya tetap ada. Ya, begitu. Ya, ini juga penting diperhatikan. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak salah. Jadi hukum itu kaidahnya ya durru ma illatihi, berputar sesuai dengan ilahnya, dengan alasannya. Alasannya apa? Ya, jadi adzan si Bilal kanan ke kiri karena biar suaranya sampai ke arah kanan, sampai ke arah kiri. Ya, kalau sekarang dia kanan ke kiri justru suaranya hilang karena mic-nya di depan, dia kanan kiri suaranya malah hilang, justru tidak hikmah. Ya, bukan begitu. Ya, berarti harus mic-nya dibawa, ya, ikut noleh kanan kiri. Ya, kalau mau mempraktekkan apa namanya, apa yang dilakukan Bilal, ya seperti itu. Kalau enggak berarti ya gugur. Apa gugurnya? Ya enggak apa-apa, enggak melaksanakan. Wah, kamu enggak melaksanakan sunnah, enggak noleh kanan, enggak noleh kiri. Kamu kok lurus-lurus aja. Ya, karena mic-nya di depan dia. Ya, enggak ada masalah di situ. Ya, karena dia hanya sekedar istihbab saja dan tadi itu ilahnya harus sesuai dengan ilahnya. Baik. Ya, kalau antum adzannya nggak pakai mic, nggak di masjid, ya, atau nggak pakai mic, maka ini berlaku seperti keadaan Bilal. Ya, cari tempat yang tinggi agar suaranya bisa sampai ke yang semakin tinggi dulu semakin jauh suaranya. Ya, begitu. Jadi tidak sunnah juga antum sampai naik ke atas atap atau ke menara masjid padahal antum pakai speaker juga gitu ya. Gitu. Karena ilahnya tidak ada. Baik. Cukup insyaallah 10.48. Kita buka sesi tanya jawab kalau ada, kalau nggak ada dicukupkan. Begitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, Fadhol. gini, kalau kita itu ya, kita ada di hutan gitu Ustaz ya, misalkan waktu duhur gitu, nggak ada dengar adzan, apa kita harus adzan apa enggak ya Ustaz? Ya, berkenaan dengan adzan, ya dia disyariatkan dimanapun. Ya, disyariatkan dimanapun, di hutan, di lembah, di padang pasir, di mana saja. Ya, ketika apa? Ketika tidak sampai adzan, suara adzan ke tempat antum. Ya, bahkan dikatakan majmu'ah, sekumpulan orang pun disyariatkan adzan, enggak ada masalah. Ya. Kalau tidak dengar adzan kita adzan, tapi kalau dengar nggak usah ya udah. Ya, cukup adzan yang kita dengar sudah mewakili itu. Oh iya. Itu keren ya Ustaz. Bisa ada. Jadi begini Ustaz, kalau kondisi sendirian apa berdua atau bertiga gitu di dalam hutan, kalau nggak dengar adzan kita ada nih. Adzan, bahkan ada keutamaannya di sana. Oh iya. Makasih Ustaz. Purwakarta banyak hutan ya. Jadi kalau mau sholat itu, ya, yang mau sholat, kalau sholat yang sholat sendirian, jangan lupa iqomatnya bukan adzannya. Ya, adzan itu dia menunjukkan masuk waktu dan panggilan untuk sholat berjamaah. Tapi ketika antum sholat, ya, iqomahnya jangan sampai ditinggalkan. Jadi setiap sholat itu diawali dengan iqomah. Sekalipun antum menjamak sholat, dia yang 2 rakaat, misalkan dalam keadaan safar, tetapi ya setiap sholat qomat. Antum jamak sholat zuhur dengan asar, maka zuhur qomat, asar qomat. Ya, begitu. Termasuk ibu-ibu yang sholat di rumah, perempuan yang sholat di rumah juga qomat. Ya, untuk dirinya sendiri. Ya, qomat untuk dirinya sendiri. Taib.
Dinyarikan. Dinyarikan apa? Ya, cukup untuk dirinya sendiri. Cukup untuk dirinya sendiri suaranya. Itu ibu-ibu nggak keras-keras sampai tetangganya kedengeran dia komat, enggak. Cukup untuk dirinya sendiri aja komatnya. Ya, time. Sudah? Nyambung itu Dad. Berkaitan dengan iqamah sebelum sholat. Ya. Kalau yang laki-laki kan ada kemungkinan baik perempuan atau laki-laki jin bisa ikut. Bagaimana kalau yang sholat perempuan? Apakah ada kemungkinan jin laki-laki bisa jadi makmumnya? Itu. Yang gaib nggak dihukumi. Kan saya pernah baca hadisnya tuh kalau misalkan kita qomat di rumah ya, di rumah. Baik barusan baik perempuan atau laki-laki disunahkan untuk qomat. Kan kalimatnya siapa tahu ada saudara kita yang tidak terlihat yang mau ikut sholat gitu. Bagaimana kalau yang perempuan terus makmumnya itu jin laki-laki, kita juga nggak ngelihat. Wallahu a'lam. Jin? Iya, kalau yang laki-laki Enggak dibahas itu. Setiap baik nggak dibahas. Pokoknya mereka jin ini cerita. Tapi sudah insyaallah ya begitu ya. Iya. Ya. Ya, demikian insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan pemahaman pada kita. Mengangkat bala yang kita alami. Amin. Kita terus berdoa dan tidak berhenti berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadari bahwasanya semua ini dengan hikmah Allah. Ya, waktunya juga sudah Allah tentukan kapan bala ini diangkat, ya, kapan ya sampai kapan diteruskan, itu juga hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai seorang beriman tidak berhenti-berhenti untuk berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Ya, jangan kemudian kita katakan kok enggak dikabul-kabulkan, enggak. Doa sendiri ibadah. Ya, sehingga para salaf mengatakan apa? Ya, cukup bagi saya Allah memberikan taufik pada saya adalah bagaimana saya diberikan Allah taufik bisa berdoa. Ya, jadi yahummuni hammud du'a wa laysa hammul ijabah. Jadi saya tidak peduli dengan ijabah Allah Subhanahu wa taala, yang saya pedulikan apa doanya. Ketika saya masih diberi taufik Allah untuk bisa berdoa, maka itu saya syukuri sudah. Berkenaan dengan dikabulkan tidak dikabulkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa? Doa tidak ada yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama syarat-syaratnya terpenuhi, ya, maka doa tidak ada yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu dia akan dirubah menjadi 3 bentuk, ya. Bisa yu'ajjal, disegerakan balasannya. Kemudian yang kedua, ya, adalah diganti dengan yang lebih baik, ya, atau diganti dengan sesuatu yang lain. Biasanya ya kita minta A, Allah kasih B, karena Allah tahu yang baik buat kita adalah B, bukan A. Diganti. Atau yang terakhir adalah apa? Yuddakhal fil akhirah, disimpan di akhirat. Ya, sehingga seorang yang tidak akhirat kemudian mendapati pahala yang besar, begitu besarnya, sehingga dia terheran dari mana dia dapat ini, ternyata doa-doanya yang tidak diijabah. Ya, pada saat itulah dia baru tersadar dan mengatakan seandainya semua doa-doa saya di dunia tidak dijabah Allah. Ya, tapi diakhirkan di akhirat. Ya. Ya, tapi itu intinya apa? Intinya jangan berhenti berdoa, jangan putus asa dalam berdoa, jangan mengatakan yusta'jal, terburu-buru dengan mengatakan kok saya sudah berdoa belum diijabah. Itu juga menyebabkan doa tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga makanan kita yang halal, ya, jauhi yang haram, ya, kemudian tidak yusta'jal, tidak tergesa-gesa dengan mengatakan saya sudah berdoa tapi tidak diijabah, ya, begitu. Demikian kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam.